Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Hazir Akbar kembali menjumpai Anda saudara dalam program Dialog Kabar Jambi untuk edisi Rabu 29 November 2023. Dan untuk hari ini saya senang sekali karena kita kehadiran dua narasumber dengan background yang begitu menarik, dan ini bisa menjadi istilahnya edukasi juga pada hari ini. Dan kita juga berdoa semoga saudara dan penonton selalu dalam keadaan sehat dan juga selalu menjaga semangatnya di tengah kesibukannya. Dan untuk hari ini kita membahas tentang bagaimana sebenarnya wirausaha muda ya. Kalau membahas tentang wirausaha muda biasanya terkait dengan anak muda yang melihat peluang dan akhirnya menghasilkan sebuah usaha. Nah, ini menarik nih ya. Dan untuk hari ini memang sesuai dengan tema kita, yakni berwirausaha sedari muda, siapa takut ya. Nah, pada hari ini kita sudah hadir nih narasumber spesial yang ada, dan ini ada dua orang yang sangat muda sekali. Yang pertama saya akan sapa dulu. Ini ada Kak Ferdianti Kak Anissa, MC psikolog, selaku psikopreneur juga, kemudian konten creator juga, wirausaha muda juga, dan lecturer nih juga, dosen. Selamat siang Kak. Siang. Sehat Kak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Jadi ini panggilannya Kak Iin ya? Boleh. Boleh. Dipanggil sayang boleh? Jangan. Jangan ya. Oke, jadi ini Kak Iin juga yang akan nanti berbincang bersama kita, karena memang background Kak Iin adalah seorang psikolog yang punya concern terkait dengan bagaimana melihat potensi dan menumbuhkan minat berwirausaha. Dan selanjutnya ini, nah ini yang nggak kalah keren. Kalau tadi sudah dari perspektif ada psikolognya di sini, di sampingnya ada lagi nih mahasiswa yang punya usaha, yang sudah berusaha, tetapi di sisi lain ini sebenarnya backgroundnya bukan mahasiswa bisnis atau wirausaha seperti itu. Ini menarik sekali, namanya adalah Bang Osama Ramadan Hatta. Selamat siang Bang Osama. Selamat siang. Selamat siang. Panggilnya benar Osama? Betul, Os aja juga bisa. Os juga boleh, oke, Os. Nah, jadi Os ini sendiri merupakan wirausaha muda yang akan membawa juga banyak nih produk-produk yang nanti akan kita bahas satu-satu ya. Dan untuk saudara serta pemirsa yang ingin bergabung bersama kami dan langsung berbincang nih dengan dua narasumber kita, boleh langsung aja di 0741 66385 atau di 0811 743 3133. Nah, kalau kata orang itu kan tak kenal maka tak sayang ya. Mungkin kita kenalan dulu deh dari yang tengah deh, karena ada yang cantik ya sendirian di tengah-tengah kita nih, jadi kita harus ngobrol sama yang cantik dulu. Cantik ya? Paling cantik, karena kiri kanannya udah yang ganteng-ganteng ya. Ngaku saya mah ganteng. Oke, Kak, boleh cerita nggak Kak backgroundnya, latar belakangnya, sehari-hari kegiatan seperti apa Kak? Oke, baik. Alhamdulillah saat ini aktivitas saya mengajar ya. Mengajar di kampus psikologi Unja gitu ya. Selain itu saya juga punya aktivitas lain yang saya kembangkan gitu ya. Terkait dengan kewirausahaan ya, saya juga kebetulan membantu mengelola bisnis kuliner ya. Ada bisnis resto dan juga bisnis makanan ringan berkaitan dengan gelato ya. Gelato. Jadi gelato ini cukup jarang sebenarnya di Jambi ya. Jadi kita mencoba untuk berani memulai untuk mengaplikasikan gitu ya, jualan berkaitan dengan gelato gitu. Karena cukup berbeda ya. Apa nih gelato, masih jarang nih orang dengan membahas terkait gelato itu gitu. sendiri. Wah, menarik ya. Jadi di sisi lain selain aktif sebagai dosen gitu ya, tapi di sisi ini juga ternyata suka sekali punya usaha dan bisnis gitu ya. Salah satunya gelato dan juga tadi resto. Ini juga kabarnya jadi steak terenak yang ada di Jambi ya. Nah, nanti kita bahas gimana sih akhirnya bisa tertarik dengan steak dan lain-lain, terus tapi juga akhirnya menjadi pengamat di bidang psikopreneur gitu. Di sisi lain menjadi dosen. Saat ini sudah menjadi dosen sudah berapa lama Ibu? Kak? Alhamdulillah sudah berjalan 5 tahun ya. Dari 2019. Gitu. Jadi ini udah lengkap, paket komplit ya. Nah, kalau tadi udah ngobrol sama Kak Iin nih, sebelahnya Os nih sendiri. Os sudah berapa lama Os sendiri akhirnya bisa memilih wirausaha ini, ataupun akhirnya boleh cerita nggak sih background Osnya sendiri deh? Background deh dulu kalau gitu. Jadi kalau kita cerita soal background, I believe that everyone have their own unique talent. Mereka punya talenta unik tersendiri dan setiap manusia itu unik. Dan kebetulan secara pribadi itu sadar bahwasanya talenta unik saja itu ada di seni rupa, lukis dan desain. Nah, jadi di tahun sekitar semester 6 atau 7 itu saya mengikuti program mahasiswa wirausaha. Namun sebelumnya saya coba untuk ikut kompetisi mahasiswa berprestasi dan alhamdulillah dan alam semesta memberkati untuk keluar sebagai juara 1 di tingkat fakultas. Jadi saya percaya teman-teman kita waktu
waktu menjadi kompetitor di mahasiswa berprestasi, itu bisa menjadi teman satu tim untuk berwirausaha. Dan saya coba invite, dan akhirnya kita ikut program mahasiswa wirausaha di 2022, dan alhamdulillah setelah sustainable, kita ikut lagi program mahasiswa wirausaha plus di 2023, dan alhamdulillah lolos menjadi 5 tim terpilih dari Universitas Negeri Jambi. Jadi kita coba untuk manfaatin unique talent yang kita punya, kita coba cari relasi bahkan dari kompetisi, dari mahasiswa berprestasi tadi, untuk akhirnya membuat suatu produk yang hopefully bisa diterima market dan inovatif. Baik, wah ini menarik ya sebenarnya. Kalau kita melihat background Osni sendiri, Osni merupakan mahasiswa kedokteran. Nah, kalau mahasiswa kedokteran berarti sebentar lagi jadi dokter muda atau udah mau profesi deh? Alhamdulillah lagi semester akhir, sudah Semester akhir. mengerjakan skripsi, dan hopefully semoga lancar untuk Oke, berarti menjalani koas. sebentar lagi akan menyandang dokter muda. Ini menarik ya pemirsa ya. Kenapa akhirnya tertarik nih? Apakah memang dulu backgroundnya tadi bilang suka seni rupa? Bisa cerita nggak dulu dari SMP, SMA mungkin kenapa suka bidang seni gitu? Terus akhirnya masuk ke dokteran gitu kan? Mungkin ada korelasi yang lain ya pemirsa dan saudara ya. Boleh deh cerita. Iya, jadi kalau kita coba tarik ulur ke belakang, di SMP kelas 1 di 2013, jadi ada satu guru, dulu itu gurunya lumayan killer oleh mahasiswa, dijuluki, tapi waktu itu gurunya melihat potensi saya untuk membuat sketsa. Jadi honorable mention Ibu Ismalayati telah mengundang saya. Ibu itu melihat talenta dan mengundang saya ke klub lukis. Dan di klub lukis kebetulan ada orang yang saya sukai, jadi saya tambah semangat melukis waktu itu. Ditambah lagi juga support dari almarhumah ibu juga sangat tinggi waktu itu, jadi nggak ada alasan untuk tidak menajamkan skill saya di bidang lukis waktu itu. Jadi alhamdulillah kepupuknya dari situ awalnya. Lalu di SMA menang lagi se-Sumatera, lomba lukis di perkemahan Gema Muhammadiyah 2 tahun berturut-turut, dan dari situ saya semakin terobsesi untuk lukis, dan akhirnya setelah menang-menang lomba ada satu hal yang coba saya pelajari, gimana cara memanfaatkan apa yang kita pelajari waktu lomba menjadi sebuah produk yang dibutuhkan oleh ibu kebetulan pakai hijab printing juga. Dan dari situ kita coba ngelihat, oh kalau misal Jambi ini unik banget dari alamnya, dari arsitekturnya, dan dari inspirasi-inspirasi lainnya, dan kita coba untuk kemas itu dalam satu bentuk yang bisa diterima oleh market, yang nyaman dipakai, yang sebenarnya kita udah survei sampai ratusan bahan, sampai akhirnya bisa diterima oleh market, dan hopefully bisa sustainable ke depannya dengan nuansa yang modern, dengan packaging yang kita niatkan dan kita pikirkan, dan dengan desain yang penuh filosofi. Salah satunya desain Danau Kaco dan desain Gentala series. Oke, berarti ada desain-desainnya juga. Nanti kita akan lihat ke produknya. Tapi tadi mungkin belum menajamkan sedikit. Kenapa akhirnya memilih bidang kedokteran? Karena tadi katanya suka seni ya, Bu. Iya. Ini gimana? Ya. Jadi menurut aku secara pribadi, tiap orang itu punya unique talent tadi, dan unique talent itu bukan cuma satu biasanya, ada 2, ada 3. Kadang apa yang kita anggap sebagai unique talent di dalam diri kita tidak dianggap oleh orang lain sebagai unique talent, dan ataupun unique talent yang orang anggap terhadap diri kita, kita nggak nganggap. Kadang menurut aku itu hal yang agak berdiskrepansi satu sama lain gitu ya. Tapi secara aku pribadi, aku adalah salah satu contoh dari orang yang kebetulan punya beberapa unique talent yang menurut aku alhamdulillah, dan kebetulan biasa juga. Dan salah satunya tadi aku sedikit belum menyebutkan, di SD pernah menang Olimpiade Biologi, terus di SMP itu nggak fokus ke lukis, terus di SMA alhamdulillah menang Olimpiade Biologi untuk beberapa kali itu, sehingga akhirnya alhamdulillah nilainya lumayan bagus, dan kebetulan saya juga tidak menyangka lolos, tapi alhamdulillah rezeki lulus di kedokteran. Baik, itu menarik ya. Jadi sebenarnya ada poin penting nih yang perlu kita garis bawahi juga, bahwa ternyata ketika kita menyukai suatu bidang, belum tentu juga bidang tersebut yang menjadi background kita ke depannya seperti itu. Tapi ya balik-balik lagi sebenarnya background itu bukan penjamin kita untuk tidak mengasah hal yang lain seperti ya. Tadi yang dicontoh Kak Osa juga, dan juga ada Kak Iin di sini, seorang psikolog yang punya usaha, dan juga nanti kita akan bahas nih ke Kak Iin. Tapi masih penasaran ya pembahasan kita hari ini? Usai jeda kami masih akan kembali tetap di Dialog Kabar Jambi.
Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Dialog Kabar Jambi. Aduh, senang sekali, dan tadi sudah mendengar juga ya bahwa memang wirausaha muda ini, ya siapa takut kita berwirausaha dari muda, nggak ada larangan seperti itu ya. Apalagi di sisi lain kita juga sibuk dengan aktivitas kita sendiri, tetapi juga bisa menghasilkan sesuatu. Nah, tadi kalau kita udah dengar nih dari Os sendiri ya, backgroundnya dokter, terus punya usaha seperti itu. Nah, kalau KI ini juga nih menarik, seorang psikolog gitu ya, dengan ya kalau dibilang udah jadi dosen, tapi kok juga mau masih berwirausaha. Kenapa Kak? Boleh cerita nggak Kak? Kenapa kita tertarik dengan gelato, resto tadi juga boleh Kak? Ini sebenarnya pengalaman dari terbentuknya dari keluarga sebenarnya, karena kebetulan background orang tua saya juga berwirausaha gitu ya, ayah saya, ibu saya, dan kemudian itu apa ya namanya istilahnya itu menginspirasi anak-anaknya seperti itu kan. Termasuk kakak-kakak saya juga tertarik, dan akhirnya saya pun tertarik. Jadi saya sudah mulai belajar berwirausaha tuh di usia 5 tahun bersama ibu saya seperti itu. Dari 5 tahun? Iya. Sudah mulai usaha? Iya. Waktu itu usaha pertama apa Kak? Saya jualan ayam kampung dan telurnya. Waduh, jualan ayam kampung dan telurnya, luar biasa loh. Ini inspirasi banget ya, dari jual ayam telur kamu sekarang udah jadi dosen ya. Aduh, keren, merinding deh saya sungguh ya pemirsa ya. Terus juga beliau ini juga aktif nih ternyata Kak ini sebagai Wakil Ketua Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Jambi. Benar ya Kak ya? Iya. Waduh, jadi sibuk-sibuk tapi tetap punya usaha nih katanya. Dan gelato itu kabarnya berbeda ya Kak ya daripada es krim ya. Nah, nanti boleh ditanya sama Kak ini ya, langsung bisa tanya-tanya terkait bedanya gelato sama es krim apa sih, dan langsung coba ya Kak ya. Nah, ini menarik nih. Tadi kita sudah bahas juga nih Os ya, ada produk yang Os coba buat. Ini apa nama, scarf ya berarti? Cocktail Scarf, gitu ya, scarf. hijab ya. Boleh saya lihat nggak salah satu deh? Boleh. Ini yang paling depan, ini bagus banget ya. Jadi, yang ini yang biru ya. Oke, Yang biru boleh boleh. saya lihat ya. Oke, yang biru ini ada scarf yang sering dipakai. Ini benar ya penyebutannya scarf? Iya, betul. Hijab bisa, Hijab bisa. scarf juga bisa. Oh, baik. Jadi ini menarik sekali ya, bahwa memang motif dari scarf yang coba dibuat dan didesain oleh si Os nih sendiri, memang ini produk yang backgroundnya adalah nuansa tradisional atau nuansa alam. Iya, inspirasi dari alam Jambi. Kenapa akhirnya tertarik untuk akhirnya alam? Ini ada nih, saya lihat, ini apa nih, motif apa nih? Bentar, ini ada tulisannya. Oh, Danau Kaco. Iya, aduh, ini Danau Kaco ya pemirsa ya. Ini ada motif Danau Kaco ya. Terus di sebelahnya ini ada motif apa lagi nih? Oh, sama ya, masih ada. Oh, enggak nih, ini beda Ada nih. Ini ada Gunung Kerinci ya motifnya ya. Ini Gunung Kerinci, motifnya yang dibuat sama si Os. Kenapa akhirnya Os tertarik buat motif-motifnya tradisional yang ada di Jambi aja, Os? Ya, kebetulan kita ngelihat bahwasanya tiap kondisi geografis itu unik. Di luar negeri unik, di Jawa unik, dan di Jambi sendiri unik. Kalau kita jalan sedikit ke Kerinci, itu ada danau sebening kaca gitu, dan ada legenda harta karun, Raja Gagak dan Putri Napal Malintang. Disitulah saya tertarik untuk membuat ornamen-ornamen yang terinspirasi dari harta karun ini. Terus juga lukisan Danau Kaco yang sudah diusahakan untuk sehalus mungkin, dan juga sebagai trademarknya ada Gunung Kerinci di bagian belakang, jadi 2-in-1 motif. Jadi menurut saya karena kita harus punya suatu budaya yang terus-menerus ada, mengikuti perkembangan zaman, dan sustainable as well, yang dipakai oleh ibu salah satunya, nanti dipakai oleh masyarakat luas. Maka dari itulah saya coba untuk mengangkat budaya itu untuk terus hidup, untuk terus relevan, berkembang zaman, dan apa gunanya kalau barang bagus atau lukisan bagus tapi nggak dipakai sama orang. Oke, berarti ini faktanya berarti kamu ngelukis sendiri? Iya, Ini ada. kamu lukis sendiri? Ya, itu untuk pattern arrangement-nya saya bikin. Pattern arrangement, wow, Iya, keren ya pemirsa ya. Jadi ini hasil lukisan yang dicoba di sustainable kan dalam produk lain, sehingga memang lukisannya itu tidak hanya dilihat saja, tapi juga bisa dipakai gitu ya. Nah, ini menarik ya. Menurut ibu nih bu, Kak Iin ya, Kak Iin ini gimana ya Kak Iin ya? Kalau misalnya lihat pemuda mahasiswa seperti itu yang mencoba menumbuhkan nilai-nilai dan bidang wirausaha seperti ini Kak. Oke, baik. Sebenarnya banyak faktor ya yang membuat seseorang akhirnya memutuskan berwirausaha. Ada faktor internal, juga ada faktor eksternal. Dan yang paling penting itu adalah faktor internalnya, berkaitan dengan kapasitas psikologisnya gitu. Mungkin selama ini kalau kita lihat di sosmed ya, bilang kamu berwirausaha itu karena kamu punya modal, kamu berwirausaha karena kamu punya jaringan ini dan itu gitu ya. Nah, sejauh saya mengamati, melihat artikel juga membaca penelitian bahwa kapasitas psikologis ini menjadi sesuatu yang sangat penting, yang menjembatani semua faktor eksternal yang ada gitu. Jadi ibaratnya
walaupun dia punya faktor eksternal, punya modal ya, kemudian dia punya jejaring misalnya kan, tetapi kapasitas psikologisnya itu tidak mumpuni, itu juga akan mempengaruhi kemauan dia untuk berwirausaha. Dan tentunya kapasitas psikologis inilah yang dia kompleks, banyak hal, termasuk di dalam itu adalah cara dia berpikir dan juga cara dia bersikap, ya, karakternya seperti itu. Baik, berarti kapasitas psikologis ini biasanya modelnya apa aja, Bu? Atau terkait dengan modal psikologi mungkin atau apa? Seperti apa, Bu? Iya, modal psikologis yang dia punya dan dia ekspresikan, dia keluarkan semaksimal mungkin, gitu ya. Jadi dari yang saya amati ada beberapa karakter penting yang harus dimiliki seorang wirausaha. Ya, yang pertama dia punya kalau istilah psikologinya itu self-efficacy. Self-efficacy. Iya, dia yakin dengan kemampuan yang dia punya. Gitu. Dia yakin bahwa dia pandai melukis, gitu ya. Dia yakin bahwa dia adalah orang yang atraktif. Nah, keyakinan itu kemudian dia tunjukkan secara positif seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah stress tolerance, gitu ya. Jadi ketika yang namanya berwirausaha itu pasti dihadapkan terus dengan banyak tantangan. Nah, dia tipikalnya seperti jelly. Ketika ada tantangan datang, dia terima, terus dia mantul dengan cepat, gitu ya. Itu yang kedua. Dan kemudian ketiga, dia punya kemandirian, ya. Dan keempat, dia punya pemikiran inovatif. Dia terus berpikir apa yang bisa saya lakukan lagi ke depannya, apalagi perubahan lainnya. Nah, dan pada dasarnya masih banyak lagi karakter, mungkin bisa puluhan, yang itu mendorong seseorang akhirnya mau berwirausaha. Wah, luar biasa. Tadi ini ada poin menarik ya. Tadi pertama ada karakteristiknya, ketika didapatkan stres atau tekanan bisa banching bone gitu ya, mantul gitu ya, naik lagi gitu. Terus juga tadi di sisi lain ada esteemnya nih bagus nih. Nah, gimana nih, kita tanya langsung sama yang berwirausaha nih. Kira-kira tadi yang disampaikan oleh Kak Iin, bagaimana tanggapan dari Os sendiri? Ya, kalau menurut saya 100% agree, bukan 100, 1 million, 1 trillion agree sama Ibu ya. Terutama di bagian stres, dan kita sebagai wirausaha itu kuncinya itu bertarung dengan ketidakpastian. Marketnya terus menerus berubah, terus trennya terus menerus berubah, dan mungkin ini dalam beberapa tahun lagi nggak ngetren, kita coba untuk inovasi terus. Makanya saya setuju banget yang Jelly tadi, ada tantangan langsung kita harus beradaptasi secepat mungkin. Karena kalau menurut saya dari belajar kedokteran, belajar lukis, itu belajar lukis segini, belajar kedokteran segini, belajar bisnis itu susah banget. Dan bahkan ada levelnya sendiri ya. Dan bahkan belajar bisnis itu kayaknya belajar sampai akhir hayat, soalnya terus menerus berubah. Jadi cukup setuju sama Ibu ya, terutama di bagian stres itu. Dan kita tentunya harus punya motivasi yang kuat ya. Dan kebetulan saya secara pribadi terinspirasi dari almarhumah ibu saya. Kebetulan almarhumah ibu saya itu sedang membuka bisnis di saat ayah saya itu sakit-sakitan. Jadi saya melihat sekali waktu itu jualan sop, soto dan nasi padang. Dan waktu ayah saya sakit, ibu saya bangun jam 4 atau jam 5 dan pulang jam 5 sore atau jam 6. Terus udah capek banget, dan saya melihat dia, kalau nasi padang itu kan lauknya banyak banget, ayam panggang, ayam goreng, ayam gulai, ayam semur, semuanya dia coba bikin. Dan itulah figur tadi Bu yang seperti sama kayak Ibu juga terinspirasi orang tua untuk terus-menerus bekerja keras. Dan mungkin kalau saya bisa coba untuk kasih statement, mungkin apa yang saya lakukan ini nggak ada bandingnya sama ibu saya. Jadi dia adalah someone who I look up to, ibu saya seperti itu. Waduh, tambah merinding kalau udah bahas orang tua nih ya. Salah satu motivasi dan figur juga nih untuk Os akhirnya menjadi wirausaha muda yang punya segudang prestasi juga. Nah, kita tarik lagi nih ke Kak Iin. Sebenarnya seberapa kuat figur dan pemilihan figur dalam wirausaha akhirnya mempengaruhi seseorang itu bisa ya, balik lagi tadi kita berharapnya wirausaha itu tidak hanya satu waktu selesai, tapi sustain atau berkelanjutan. Nah, seperti apa Kak Iin? Figur itu kan dia menjadi faktor eksternal yang itu bisa menginspirasi seseorang. Nah, dan biasanya figur yang kita dapat yang membentuk karakter kita itu paling dasar itu biasanya di keluarga. Gitu. Nah, keluarga itulah yang kemudian memberikan kita pandangan, inspirasi yang akhirnya membentuk kita menjadi sesuatu. Jadi memang dengan adanya figur orang yang kita anggap menjadi contoh gitu ya, yang kita jadikan sebagai inspirasi, itu memang mendorong kita untuk berwirausaha sebenarnya.
Baik, tadi juga menarik sebenarnya karena pembahasan awal Kak Iin juga figurnya orang tua ya awal-awal tadi jualan gitu akhirnya bisa berbisnis dan lain-lain. Nah selain itu Kak, kira-kira ada faktor lain nggak yang bisa kita dapatkan sebagai seseorang yang ingin memulai wirausaha? Tapi tahan dulu ya Kak ya, tahan dulu ya Os ya, karena kita setelah ini masih ada break iklan dulu. Usai jeda kami masih akan kembali, masih penasaran dengan pembahasan kami, pemirsa tetap di Dialog Kabar Jambi. Terima kasih saudara Anda masih menyaksikan Dialog Kabar Jambi. Aduh, ini tadi kita udah membahas tentang bagaimana akhirnya motivasi berwirausaha itu muncul, menumbuhkan minat juga ya, salah satunya melihat dari bakat dan potensi. Dan untuk pemirsa dan saudara yang ingin bergabung bersama kami dan ngobrol langsung nih dengan dua narasumber kita atau mau tanya-tanya terkait hal-hal bagaimana sih menumbuhkan minat berwirausaha, boleh langsung saja di 0741 666385 atau di 0811 743 3133. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita tadi ya, Kak In dan juga Os. Tadi menarik nih ketika memang ada figur publik dan lain-lain yang akhirnya dijadikan contoh. Nah di sisi lain lagi, gimana caranya sebenarnya ketika kita melihat nih, oh mahasiswa ini punya potensi atau anak muda punya potensi seperti itu Kak. Bagaimana akhirnya orang di sekitar lingkungan memfasilitasi atau juga mungkin diri sendiri deh. Nih misalnya saya ini tertarik nih, bagaimana memfasilitasi diri Kak? Mungkin ada pandangan nggak Kak? Ya, baik. Pada intinya yang paling pertama itu dalam berwirausaha kita punya yang lebih dalam dulu daripada niat ya, yaitu adalah belief sistemnya dulu, sistem keyakinannya dulu. Pandangan kita kenapa saya harus berwirausaha? Karena bagi saya penting untuk melakukan hal ini misalnya gitu. Bagi saya hidup itu bermanfaat untuk orang lain gitu. Makanya saya ingin menjadi orang yang punya rezeki yang lebih, anggaplah gitu. Jadi yang paling dasar pondasinya itu adalah belief systemnya dulu. Keyakinannya dulu di dalam diri dia punya prinsip apa, nilai apa, baru menimbulkan niat. Nah, niat itu belum yang terdalam. Yang paling dalam itu adalah belief system. Nah, lalu kemudian butuh yang namanya social support, ya. Jadi yang namanya orang berwirausaha dia nggak bisa tidak belajar, dia harus belajar terus menerus. Makanya perlu adanya fasilitas pendampingan gitu ya, entah itu mentoring ya ataupun coaching ya, sehingga mereka bisa bertambah soft skillnya atau technical skillnya untuk bisa berwirausaha. Dan tentunya juga ada modal support gitu ya, meskipun kapasitas psikologis memang kita bentuk itu yang penting, tapi tidak menutup kemungkinan memang modal support itu juga penting gitu ya. Makanya kalau di dalam perguruan tinggi itu juga difasilitasi juga berkaitan mungkin dengan permodalan gitu ya. Makanya ada program-program kemahasiswaan untuk mendukung itu gitu ya. Mungkin OS juga mendapatkan itu waktu itu ya di Unja. Jadi memang ada perlu fasilitas yang mendukung itu secara teknis begitu penunjangnya. Karena memang balik lagi ke kasus ya, karena memang secara Indonesia saat ini butuh wirausaha muda yang sustainable sampai 2024, itu salah satu akses yang saya baca nih. Nah kalau misalnya OS nih sendiri tadi sudah disampaikan bagaimana akhirnya lingkungan, mungkin lingkungan pertemanan, terus juga modal-modal lain yang di luar dari modal diri yang begitu luar biasa, akhirnya mendukung OS akhirnya menciptakan sebuah produk ataupun juga nanti mungkin inovatif lain. Gimana OS? Iya, kalau menurut Osama tadi setelah dengar Ibu, jadi yang statement awal tadi betul banget, belief system dan apa yang di dalam diri kita. Dan satu lagi, seberapa besar orang rela untuk mengorbankan waktu untuk melakukan suatu hal, itu akan tergantung dari seberapa besar benefit yang akan dia dapat. Dan itu kita nggak pernah tahu satu orang bakal ngelakuin apa motif di dalamnya, apa niat di dalamnya, seperti itu. Dan itu ada di hati kecil ya Bu ya, katanya tadi, dan kadang cuma dia dan Tuhan yang tahu ya, seperti itu. Dan dari niat itu, alhamdulillah kalau di kasus saya disupport sama kampus, honorable mention Pak Nofran sebagai dosen pembimbing untuk program mahasiswa wirausaha dan program mahasiswa wirausaha plus, jadi 2 kali ngebimbing. Dan alhamdulillah saya merasa sangat dimudahkan oleh alam semesta ini ketika berada di industri modest fashions. Jadi ini kan termasuk modest fashions gitu ya. Modest fashions itu orangnya welcome gitu. Ada ngebuka pintu, ada ngebuka materi-materi baru, dan juga kebetulan di mentoring sama pattern designers namanya Kak Kistina dari Tangerang, dan di mentoring juga sama pembatik lokal. Pembatik lokal di Serumpun Berlian. Jadi dulu di Legok itu bekas yang namanya pengedaran obat-obatan terlarang. Jadi ibu itu sangat berinovatif untuk membuat
suatu citra baik dan memang benar-benar menghidupi wanita-wanita di sana yang ingin membatik. Dan kebetulan insya Allah bakal kolaborasi 1 tahun ke depan untuk membuat motif, dan sekian persen dari profit akan disumbangkan kepada Rumah Batik Serupun Berlian untuk membantu ibu dalam mengupgrade fasilitas, mungkin untuk turut ke visi awal tadi, menghidupkan orang-orang di kampung yang image-nya sebagai pengedar obat-obatan terlarang seperti itu. Jadi benar-benar ada dukungan, apalagi dibantu sama Unja dari program mahasiswa wirausaha, dikasih mentoring, dikasih uang lagi, juga habis itu dievaluasi, dan kebetulan ikut lagi PMW Plus, di mentoring, dikasih uang, terus dievaluasi. Jadi benar-benar merasa terbantu, bukan hanya dari diri sendiri, tapi dari kampus dan dari teman. Kebetulan sebelum launching motif ini, sering survei ke teman, dan satu hal yang jadi masukan buat kita itu adalah kritik-kritik mereka. Jadi teman-teman di sini jangan segan untuk mengkritik secara konstruktif atau membangun ya. Dan jangan terlalu sering memuji. Karena kalau dipuji stagnan, bakal di situ-situ aja. Makanya orang bilang pujian itu racun. Tapi kalau dikritik, pahit di sini kadang udah capek ngegambar, ada yang kurang suka, tapi itulah yang membangun. Itu yang aku coba untuk terus-menerus diekstrapolasikan ke diri aku. Waduh, keren sekali ya Os ini ya. Jadi kalau keluar dari tadi bahasa Os ini sendiri memang bahasa yang memotivasi kita nih, tidak hanya pemirsa, saya juga nih. Jadi jangan takut untuk mencoba gitu ya intinya. Dan apalagi berdampak. Karena tadi tujuan dari pembuatan ini sendiri yang saya garis bawahi adalah ketika nanti produk ini dapat dan juga laku di pasaran atau terus berinovasi, ini juga membantu moda kehidupan masyarakat di zona merah yang ada di Jambi seperti itu ya. Aduh, luar biasa nih. Kalau pandangan Kak ini sendiri melihat anak muda seperti ini Kak, gimana Kak, yang akhirnya bisa berdampak juga Kak dari wirausaha, seperti apa Kak? Oh, tentu saya senang dan bangga sekali ya kalau mahasiswa itu mau berwirausaha. Karena apa? Kita bicara karir dulu ya. Kalau orang biasanya berpikir karir itu hanya pada satu tempat aja, sebagai self-employed, sebagai pegawai gitu. Ini bukan berarti saya mau bilang entrepreneur itu jauh lebih baik daripada pegawai, enggak. Nah, dalam artian gini, ketika mereka berhadapan dengan masa depan yang mungkin penuh dengan ketidakpastian gitu ya, berwirausaha itu menjadi alternatif pilihan karir yang bisa dia lakukan seperti itu. Kalau misalnya karir sebagai self-employed mungkin bukan di situ jalannya, karir profesional bukan di situ jalannya, maka dia bisa untuk mencoba alternatif ini. Oleh karena itu, ya perguruan tinggi ya sedari awal sekali ya benar-benar dipupuk seperti itu ya, agar mahasiswa itu punya intensi ya, kemauan dan juga soft skill yang menunjang untuk mereka bisa survive ketika lulus. Nah, itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Jadi ketika memang semuanya itu saling berkorelasi seperti itu ya. Tidak hanya satu unsur sebagai penilaian, tapi holistik, menyeluruh seperti itu ya Kak ya. Nah, ini kita balik lagi ke Os. Os pernah nggak punya pengalaman yang namanya wirausaha? Tadi ada namanya ketidakpastian dan lain-lain. Terus tadi juga menarik nih bahwa ketika kita membuat peluang dan lain-lain pasti tidak mudah gitu. Pasti ada tantangan dan lain-lain. Pernah mengalami sesuatu kegagalan dan akhirnya bisa bangkit? Boleh cerita nggak? Siapa tahu mungkin ada wirausaha muda di luar sana yang menonton dan ingin mendapatkan nilai-nilai baru seperti itu, Os. Iya, kalau untuk kegagalan pasti hampir setiap hari merasa gagal, merasa ada aja yang kurang gitu. Bahkan hampir setiap lomba di sebelum wirausaha ini juga selalu merasa kayak pasti ada nih aku coba bisa improve ke depannya, harusnya nggak gitu tadi. Tapi ya balik lagi, akhirnya it's either gaining something or learn something. Kalau untuk wirausaha ini, khususnya di scarf ini, kebetulan yang Gentala series adalah series pertama saya. Coming from a not fashion designer background, itu membuat saya sedikit kesulitan waktu itu. Gimana nih cara ngelukis scarf gitu ya. Akhirnya kita coba di mentoring sama Ibu Tina. Akhirnya kita coba untuk belajar, lakukan-lakukannya, dan akhirnya kita brainstorming lagi sama tim, keluarlah motif Gentala scarf. Dan dari situ, yang namanya manusia itu nggak pernah merasa puas, dan itu bisa jadi hal bagus atau hal buruk juga Bu ya. Hal bagus ini contohnya dia terus belajar. Kalau menurut saya secara pribadi merasa tidak puas, tapi kalau hal buruknya mungkin self criticismnya ke arah stres gitu ya. Tapi kita coba highlight di hal positifnya. Jadi dari situ sama coba
terus belajar lagi karena Gentala seriesnya kurang puas, akhirnya keluarlah series Danau Kacau. Dan di series Danau Kacau, waktu awal survei gitu, ketanya ke dosen-dosen yang pakai hijab printing, rupanya ada sedikit keramaian di motif ini tuh terlalu empuk, motif ini terlalu rame gitu. Akhirnya kita coba untuk brainstorm lagi untuk disimpelkan di beberapa bagian tanpa menghilangkan unsur. Jadi benar-benar harus constantly evaluating ourselves dan learn something. Oke, baik. Berarti jadi memang ada targetnya juga. Dan menanya lagi target pasarnya seperti apa, keinginan pasar bagaimana, seperti itu ya. Jadi tidak hanya kehendak sendiri atau ego dalam berwirausaha. Ini seperti apa nih Kak sebenarnya ketika kita ingin berwirausaha nih. Nah, terus bisa sustain dan berkelanjutan, terus bagaimana akhirnya menangkap keinginan pasar dan lain, boleh nggak Kak? Iya, baik. Sebenarnya berwirausaha itu bukan hanya sekedar sesuai dengan minat saya pribadi, itu kan cenderung egosentris. Tentunya kita harus melihat ya, usaha yang baik itu, berbisnis yang baik itu adalah menjawab kebutuhan sosial masyarakat. Jadi memang pesan saya untuk anak muda yang mau berwirausaha, memang bagus sesuai dengan minat, tapi perlu juga diperhatikan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat pada saat ini. Nah, dan tentunya banyak kok research atau sumber-sumber yang bisa membantu Anda untuk bisa melihat masyarakat tuh pinginnya apa, seperti itu ya. Salah satunya misalnya bisa cek di Google Trends juga Google bisa Trends, seperti itu ya. Dan juga kita bisa mungkin berkonsultasi kepada orang-orang atau pakar-pakar yang berhubungan dengan bisnis yang kita angkat gitu ya. Misalnya contohnya dengan Scrap ini ya, seperti itu kita bisa konsultasi dengan orang-orang yang berpengalaman di bidang itu, seperti itu, untuk menangkap itu. Dan yang paling penting adalah kita perlu melakukan riset. Kesannya itu riset tuh kayak berat seperti itu. Aduh, ini kenapa harus saya meneliti gitu ya. Bisa kok riset itu dengan cara sederhana. Kita melakukan survei ke beberapa sampel untuk bisa menemukan bahwa di Jambi ini peluangnya besar loh. Atau mungkin pengen skupnya jauh lebih luas. Saya mau lihat secara di Indonesia ini gimana dengan produk yang saya tawarkan. Jadi itu yang paling penting ya. Baik, berarti memang terus ada istilahnya survei berkelanjutan seperti itu ya Kak dan juga Os ya. Dan kalau sejauh ini Os, kendala lain yang mungkin ingin dikembangkan atau istilahnya harapan Os lah terkait produk ini nanti kedepannya seperti apa Os? Iya, kebetulan untuk scarf ini karena sekarang ngelihat peluang pasarnya masih ramai dan kebetulan ngelihat analytics dari beberapa expert dalam berpuluh-puluh tahun ke depan lagi mungkin masih ada, dan tapi walaupun kita melihat expert analysis juga at the end of the time hidup di 4.0, nggak ada yang tahu masa depan gimana. Jadi kalau untuk sekarang karena melihat potensinya masih ada, Usama coba untuk kolaborasi 4 series di 1 tahun ke depan dengan Ibu Tina di Batik Serumpun Berlian untuk membuat series-series bertema etnik culture Jambi, dan semoga diterima dengan baik. Seperti itu dulu kalau untuk inovasi dan harapannya. Baik, berarti sudah ada rencana nih ya ke depannya ya. Nah, kalau misalnya dari Kak Iin sendiri Kak, sebenarnya apa yang perlu kita terapkan lagi supaya kita tuh selalu punya nilai untuk terus mengevaluasi, terus merasa kurang, terus merasa ingin membuat sesuatu yang lebih baik gitu Kak. Itu apa sebenarnya poin yang perlu ditekankan? Yang paling penting adalah poinnya openness to experience. Jangan pernah mau menolak ilmu apapun itu yang itu menunjang bisnis kita, begitu. Jadi terkadang yang pernah saya temui itu ada pebisnis muda dia masih pada framingnya sendiri. Bagi saya ya kayak gini yang bagus gitu ya. Nah, oleh karena itu dengan adanya kita terbuka gitu ya, punya perspektif luas, menerima informasi apapun yang berguna untuk diri kita, itu akan membuat kita tetap sustain ke depan. Baik, berarti jangan malu untuk bertanya seperti itu. Betul banget. Oke. Dan jadi kalau misalnya nih, kalau tadi kan si Os sendiri dengan aksesnya yang banyak begitu ya dan lain-lain gitu ya. Nah, sejauh ini kalau dari kampus nih kan karena ini programnya salah satu program kampus, tapi ketika nanti setelah dari kampus bagaimana? Apakah tetap akan dilanjutkan, Os? Iya. Ya, kebetulan emang kita sempat belajar selain dari Kak Kristina, Bu Tina, ada juga Mas Yusuf dari segi vendor dan business development-nya sering ngelihat webinar, dan salah satu statement yang saya coba untuk tanamkan di dalam diri saya adalah
brand-brand besar fashion itu mulai di ibu kota baru sukses setelah 6 tahun. Dilihat di Google Trends tadi, dia angka pencariannya tuh meningkat setelah 6 tahun. Jadi kita yang memang baru memulai, kita udah siap untuk mempersiapkan di bertahun-tahun kemudian. Jadi udah jelas nanti Osama bakal, insya Allah kalau masih sehat, akan terus mengembangkan scarf-scarf ini, akan coba untuk evaluating apa yang kurang dari produk kita, what could we improve more, terus apa yang kita coba penuhi kebutuhan market tadi. At the end of the time, kita bisnis ada BMC, Business Model Compass, terus di sampingnya ada revenue-nya kita dari konsumen, kita dapat uang dari konsumen, dan at the end of the time, menuhin kebutuhan konsumen is the key. Seperti itu kira-kira. Oke, menarik nih, salah satu teori bisnis model Canva ya, sama Tribuatron lain ya, yang greennya ya. Jadi ini ada sustainable program di dalamnya, tidak hanya usaha, tetapi juga lestari lingkungannya, terus juga ada balik lagi tadi di salah satu zona merah juga ada peluang untuk membangkitkan sosialnya tadi, social predatornya naik. Nah, kalau ini balik lagi ya, ketika sudah kita punya rencana banyak ya Kak ya, terus juga kadang kita sudah, aduh ini saya udah kayaknya udah saklek dan lain-lain, atau aduh gagalnya gimana. Nah, gimana caranya ketika wirausaha muda itu sendiri mempersiapkan diri nih, ketika nanti mungkin ketemu tantangan ya, ketika gagal harus bersikap seperti apa dan harus bangkitnya bagaimana Kak? Oke, baik. Nah, pada intinya berwirausaha tuh kita bekerja bersama tim, gitu ya. Memang mindset seorang berwirausaha itu salah satunya dia harus bekerja sama gitu. Jadi memang lebih baik ketika kita berwirausaha kita mengajak orang. Ya, jadi pada intinya kita tuh seperti mengelola sistem sederhana, organisasi kecil gitu ya. Jadi ketika misalnya OS lagi turun motivasinya, ada pemantiknya gitu loh. Pemantiknya temannya sendiri, anggaplah gitu ya. Ketika temannya OS lagi motivasi turun, ada OS. Jadi nggak boleh, ini mereka saling memberikan ada yang energi. menjaga api semangatnya tadi ya, Jadi pesan saya memang kalau berbisnis jangan sendiri. Saya dari kecil saya tidak pernah berbisnis sendirian, selalu bertim, selalu bertim gitu ya. Lalu satu tadi dengan orang tua. Iya, yang pertama mulainya dari orang tua. Nah, yang kemudian adalah tetap keep kontak pada orang-orang yang itu menumbuhkan motivasi, gitu ya. Kalau misalnya OS mungkin bisa bergabung dengan komunitas-komunitas pengusaha, itu pada dasarnya memberikan suntikan energi. Nah, itulah sebenarnya ketika kita lagi down itu nggak masalah, nggak apa-apa, motivasi turun nggak apa-apa. Yang penting ada punya tahu caranya untuk bisa mengembalikan lagi energinya. Salah satunya keep kontak dengan orang-orang yang punya minat yang sama. Baik, waduh. Jadi jangan malu untuk istilahnya bertanya, jangan malu untuk mengakses gitu ya Kak ya, dan juga Osyadul. Luar biasa ya saudara pemirsa. Kita akan jeda, usai jeda kami akan kembali tetap di Dialog Kabar Jambi. Terima kasih saudara dan pemirsa, dan ternyata sekarang kita sudah tidak terasa di penghujung dari segmen kita sendiri nih. Tadi sudah berbicara seru nih terkait dengan bagaimana akhirnya bisa menumbuhkan nilai wirausaha nih. Dari muda nggak takut untuk mulai berwirausaha. Nah, kita akan dengarkan statement terakhir, mungkin ada motivasi atau yang ingin disampaikan kepada pemirsa dan penonton dari Kak Iin dulu. Boleh silakan Kak Iin. Ya. Pada intinya adalah saat ini berwirausaha itu menjadi pilihan karir untuk adik-adik gitu ya. Jadi ketika lulus, teman-teman bisa berpikir ke depannya apa yang bisa saya lakukan, salah satunya dengan berkarir sebagai seorang pengusaha. Nah, tentunya dalam berwirausaha kita juga perlu berpikir ke depan ya, untuk terus mau belajar gitu ya. Jadi jangan takut untuk mencoba selama teman-teman mau terus belajar dan tetap berada pada lingkungan yang positif yang mendukung Anda untuk berwirausaha. Dan tentunya dalam berwirausaha kita jangan berpikir pada diri sendiri saja, jangan egosentris ya. Berwirausaha itu pada hakikatnya memberikan kebermanfaatan untuk semua pihak. Baik itu dampaknya kecil maupun luas. Baik, jadi ada poin di mana kita harus melihat value-nya secara luas seperti itu ya. Makasih banyak Kak Iin. Selanjutnya OS, silakan OS nih sebagai pelaku wirausaha muda. Mungkin ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa dan juga penonton. Iya, terima kasih Bang Rido. Jadi kalau dari Osama,
pesannya adalah every individual is unique dan jangan pernah underestimate unique talent yang kalian punya. Saya kedokteran tapi saya suka lukis. Baru 9 tahun sih suka lukis ya, agak sebanding sama orang yang di industri berpuluh-puluh tahun. Tapi saya coba pupuk itu terus-menerus walaupun saya di kedokteran untuk membangun produk yang memberikan manfaat bukan hanya bagi konsumen tapi juga bagi isu sosial juga. Dan juga saya menggunakan talent yang saya miliki untuk bikin buku ajar dari kedokteran juga. Jadi jangan takut untuk mencoba banyak hal tadi, eksplorasi dan jangan dikubur bakatnya. Itu saja, dan jangan pernah malu untuk nunjukin bakat kalian karena kalian harus jago nyari momentum untuk show off secara positif bakat-bakat kalian. Thank you. Luar biasa ya. Sekali lagi saya ucapkan kepada Kak Iin Ferdiatika Anissa, MC Psikolog. Ini tadi yang sudah kita sama-sama berbincang selaku dosen juga, wirausaha juga, pengamat wirausaha juga gitu, konten kreator juga. Aduh. Dan tadi juga ada sama Ramadan Hatta selaku wirausaha muda yang backgroundnya udah beda ya, tapi tetap berwirausaha. Ini menarik ya saudara dan pemirsa. Jadi poin yang dapat kita tarik pada hari ini adalah jangan takut untuk mulai mengeksplorasi diri, jangan takut untuk mulai mencari siapa sih kita sebenarnya terkait dengan bagaimana kita juga bisa berfungsi atau well-being-nya aktif nih secara diri sendiri, lingkungan, dan juga berdampak secara luas, universal. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Kak Iin, makasih juga Os yang sudah hadir pada hari ini. Demikian saudara pemirsa Kabar Jambi hari ini, jangan lupa saksikan Kabar Jambi setiap harinya juga, dan saya mewakili kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.